saat ini ada 9 perempuan yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Ada 9. Dan 7 diantaranya lahir langsung dari rahim PDI Perjuangan. Maka Bapak Ibu, jika di Jawa Tengah adalah provinsi dengan kepala daerah perempuan terbanyak, maka PDI Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Saya kira yang hadir hari ini banyak yang kangen untuk bertemu. Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, terima kasih sudah hadir. Didampingi Pak Sekjen, Pak Hasto, dan seluruh jajaran DPP. Hadir juga anggota DPR RI, cukup banyak di sini. Ada Ketua Komisi 3 Mas Bambang Wuryanto. Hadir juga sini Mas Utut, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi saya kenal betul wajahnya satu-satu. Juga Bu Bintang, terima kasih sudah hadir. Pak Hendy, terima kasih sudah hadir. Kenal Pak Hendy ya? Nah, itu wali kotanya. Sekarang digantikan Mbak Ita. Pokoknya sambung menyambung menjadi satu. Dan tentu saja komplit dari kementerian lembaga yang hadir banyak sekali. Terus kemudian Forkompimda, anggota DPR di provinsi, kabupaten, kota. Oh, Mas Hasto, waduh lupa. Ini Hasto yang Wardoyo. Makasih. Kemarin kita bergerak untuk penurunan angka stunting dari BKKBN. Terima kasih sudah membantu kita. Oh, ada juga anggota DPD RI. Waduh, Mbak Sita, terima kasih juga sudah hadir. Teman-teman Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, serta DPRD tadi yang hadir cukup banyak. Saya bersama Pak Wagub menyampaikan selamat datang. Terima kasih sudah hadir dan banyak tokoh dari Jawa Tengah yang hari ini hadir. Ibu Ketua Umum yang sangat saya hormati, tentu hari ini kita semua sangat berbahagia karena Ibu Mega berkenan hadir dalam pelantikan Mbak Ita. Sudah mundur agak lama, semuanya menunggu deg-degan dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Dan tentu saja saya mengaturkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan tentu saja kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ibu, keberadaan Ibu di tengah-tengah kami ini adalah suntikan energi. Suntikan energi yang luar biasa bagi kita semuanya, wabil khusus kader PDI Perjuangan. Meskipun pasangan Hendy Ita saat itu diusung oleh banyak partai dan seluruh partai yang hadir, terima kasih hari ini. Ibu Mega dan hadirin sekalian, saat ini ada 9 perempuan yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Ada 9. Dan 7 diantaranya lahir langsung dari rahim PDI Perjuangan. Kalau saya urutkan dari barat sana, boleh berdiri enggak ya? Ada Mbak Tiwi dari Kabupaten Purbalingga. Nah, ini perempuan-perempuannya. Ada Mbak Sri Mulyani dari Klaten. Terima kasih. Ada Mbak Etik dari Sukoharjo. Oh, lagi izin ya, oke. Ada Mbak Esti dari Demak. Ya. Mbak Sri Sumarni dari Grobogan. Terima kasih. Mbak Yuni dari Sragen. Dan tentu saja yang paling baru ya Mbak Ita. Terima kasih. Mbak Ita ini sekaligus menjadi wali kota perempuan pertama di kota Semarang. Cah telur juga. Maka Bapak Ibu, jika di Jawa Tengah adalah provinsi dengan kepala daerah perempuan terbanyak, maka PDI Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak. Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, 14 diantaranya adalah kader PDI Perjuangan. Jika ditambahkan dengan 9 wakil kepala daerah, maka PDI Perjuangan ini punya Ibu kurang lebih 25 pemimpin daerah perempuan.
Itu. Dikoreksi Pak Sekjen kalau salah. Saya rasa inilah manifestasi spirit dari pengkaderan, dan saya kira semua membaca buku Sarinah di era modern dan nilai-nilai kejuangan kita dengan spirit mahenisme yang pernah ada. Sebab perempuan menurut Bung Karno adalah yang mula-mula induknya kultur. Dialah pembangun kultur yang pertama. Dia dan bukan laki-laki. Dialah pembangun peradaban manusia yang pertama, perempuan. Membaca kutipan Bung Karno di buku Sarinah tersebut, saya teringat sosok Kunti dalam epos Mahabharata. Dalam epos itu, Kunti digambarkan sebagai perempuan yang tidak asal nerimo ing pandum, tapi juga sosok yang getih, berjuang untuk rakyatnya, sekaligus guru yang membangun kultur serta adab bagi anak-anaknya. Dan kehebatan Kunti, Bapak Ibu, seperti menitis pada kepala daerah perempuan yang ini berkumpul. Mudah-mudahan itu terus berjalan. Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi, beberapa di antaranya malah lebih berani dan progresif dibandingkan kepala daerah laki-laki. Mohon maaf ya. Saya contohkan Bu, yang ada di Jawa Tengah. Mbak Sri Sumarni, ini dari Grobogan, misalnya ini. Ketika banyak kepala daerah yang lain saat itu bingung membiayai pembangunan karena APBD-nya terbatas atau sangat kecil, beliau melakukan terobosan yang cukup brilian, cukup berani. Ya ini mengajukan pinjaman kurang lebih 115 miliar dan kemudian percepatan pembangunan dilakukan di 19 kecamatan di Grobogan. Jadi berani take risk untuk ngambil itu, pinjem bank Bu, dicicil selama 5 tahun. Sebenarnya ada tawaran yang lain municipal bond, tapi ini belum terlalu populer. Tapi beliau melakukan terobosan. Ada juga Mbak Sri Mulyani dari Klaten yang menggandeng Batan, dan tentu saja ini Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mengembangkan padi rojo lele Bu, yang sempat hilang atau turun produksinya di Klaten. Lahirlah varietas rojo lele Srinar dan rojo lele Srinuk. Itu kayaknya namanya dia deh. Yang punya usia tanam lebih pendek dan tentu tahan lama. Harganya pun jauh lebih tinggi. Dan jika gabah kering dari padi biasa itu harganya Bu kira-kira 3.800, maka Srinar dan Srinu ini bisa mencapai 5.000 per kilogram. Saya kira ini terobosan dari hasil riset yang bisa dihilirisasi. Capaian hebat kader-kader perempuan PDI Perjuangan ini bukan hasil sulapan. Menurut saya, mereka adalah kader beneran. Berjuang dari bawah, bukan hasil comotan dari kanan kiri, dan kita meraihnya dengan perjuangan sangat panjang dan melelahkan. Mulai dari pengawalan isu perempuan sampai penggemblengan mental dan pengetahuan, Ibu Ketua Umum sewaktu menjabat Presiden RI kelima mengawal ketat. 1. Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Ini luar biasa dampaknya, mengangkat derajat perempuan. Lahir juga pada saat itu Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri, sehingga proteksi kita bisa menjangkau sampai di sana. Seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bu, trafficking ini luar biasa Bu. Hanya kita tidak bisa memantau dengan detail, dan beberapa kali kami kerjasama dengan pihak kepolisian untuk membuat satu tempat-tempat aduan bersama dan shelter untuk itu. Dan ternyata antar provinsi juga banyaknya luar biasa, maka kami sering lapor ke Bu Bintang agar kita melakukan pencegahan. Semua undang-undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan, dan PDI Perjuangan juga membuka program khusus pada saat itu. Saya masih ingat betul, saya, Mas Pacul, Mas Hasto waktu itu diperintah oleh Ibu untuk mengoperasikan badan diklat partai dan kursus kader perempuan khusus waktu itu dibikin. Saya kira lahirnya adalah mereka-mereka yang hari ini dilantik. Luar biasa. Saya masih ingat betul pada saat itu juga dilakukan diklat yang sifatnya terus-menerus kontinu di Ciawi. Tentu ini bagian dari rencana-rencana besar dari Ibu, dari partai, bagaimana perempuan bisa setara dengan yang lain dan mengambil peran lebih.
Kursus kader perempuan itulah yang kemudian menginspirasi saya untuk mempercayakan kurang lebih 8 posisi kepala dinas yang ada di Jawa Tengah. Dan biasanya kepala dinas ini, Bu, yang perempuan, satset tambah rodo galak. Sehingga biasanya kalau ada yang ya agak leda-lede begitu, biasanya sudah langsung dituding-tuding dengan segala kecerewetannya dan mission accomplished. Inilah karakteristik yang ada. Dan juga dari sana integritasnya terjunjung cukup tinggi. Di antara PR-PR besar tentu saja kita masih punya PR antara lain stunting. Pak Astowardoyo, terima kasih. Ini kita mencoba untuk menggerakkan kekuatan dari kawan-kawan para bupati wali kota secara keseluruhan. Dan izin melapor, Bu, pada 2019 angka stunting ada di Jawa Tengah sama dengan nasional, yakni sekitar 27%. Namun pada 2021 sampai 2022 stunting Jateng berhasil turun di 20,9%, sudah melampaui angka yang di pusat, sementara nasionalnya masih 24%. Dan inilah yang terus kita genjot sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum kemarin untuk satu persatu dicek by name, by address, termasuk mendata seluruh keluarga yang ada ibu hamilnya. Dan inilah pencegahan yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Tadi pagi saya mendapatkan pemaparan dari tim UGM yang punya fortifikasi, beras fortifikasi ini penting, temuan orang Indonesia sudah dilaksanakan, Bappenas sudah setuju, dan insya Allah nanti akan kita dorong ke seluruh kabupaten kota. Dan tentu dengan kerja keras bersama kita juga berhasil menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita. Tahun 2013 awalnya mendapatkan tugas, saya mendapatkan tugas dari Ibu Ketua Umum sebagai gubernur. Angka kematian ibu waktu itu mencapai 613 kasus, sementara angka kematian bayi 5.481. Alhamdulillah di tahun 2022 jumlah angka kematian ibu turun hingga mencapai 335 kasus dan angka kematian bayi turun menjadi 3.031. Dan pada saat itulah yang menarik, Ibu Bapak sekalian, yang tertinggi di Brebes. Dan yang menarik waktu itu yang tertinggi nomor 2 Kota Semarang. Sehingga saya langsung lapor Pak Hendi langsung mendata, dan sekarang Kota Semarang turun yang paling rendah. Makasih. Dilanjutkan sama Bu Ita yang ya juga galak juga ini. Makasih. Masih ada 2 program yang kami luncurkan untuk penanganan ibu hamil. Kita punya program namanya 5 Eng, Jateng, Gayeng, Nginceng, Wong Meteng. Sehingga semua ibu hamil harus mendapatkan perhatian kita, mulai dari dia hamil sampai kemungkinan dia melahirkan, berapa yang kemudian ada masalah, dan itu diintervensi oleh kawan-kawan sekalian. Dan kemarin ada aplikasi cukup bagus dari Kabupaten Boyolali yang kemudian bisa memverifikasi itu. Saya kira untuk angka kemiskinan juga cukup bagus. Dan juga Pak Astowardoyo kemarin memerintahkan kepada kita untuk gerakan, nah ini, jo kawin bocah, jangan menikah dini, ini korbannya mesti perempuan. Maka kita lakukan tindakan-tindakan ini agar kemudian kita bisa mencegah perempuan kemudian bisa menyiapkan dirinya jauh lebih baik, dan terbukti hari ini bisa ditunjukkan itu. Dan untuk program-program inilah hari ini kita sedang berkeliling, sudah 3 ekskarisidenan kita datangi, dan minggu ini mudah-mudahan sudah selesai. Kita minta kawan-kawan Kades untuk mendata satu persatu, kawan-kawan camat untuk menjadi supervisor, dan kemudian teman-teman bupati wali kota yang mendrive ini, provinsi menyiapkan, nanti kita sampaikan Pak Astowardoyo ke pusat. Sehingga kemarin ada sedikit perbedaan hasil survei SSII Pak dengan data real yang dimasukkan secara elektronik, mudah-mudahan nanti akan memperbaiki, karena ternyata di beberapa kabupaten kemarin hasilnya bagus sekali. Ini terima kasih. Dan tentu saja PR-nya masih cukup banyak, karena Mbak Ita ini sebelum dilantik, setelah saya di Jakarta waktu itu, ini tipenya gaspol remblong. Jadi kemana-mana melayu, banter, dan kemudian kita sampaikan, ayo Mbak Ita cepat melayu, siap gitu. Terus kemudian bisa kencang. Memang PR-nya cukup banyak, tapi ada buku yang diterbitkan kemarin bagus ya. Jadi isi untuk bajuta. Saya kira ini juga bagian yang mesti kita baca, kita share bersama untuk bisa menanggulangi itu. PR-nya makin hari makin bagus. Sejak zaman Pak Hendi waktu itu sudah disiapkan bagaimana
Simpang 5 akan dibangun underground di bawahnya. Tram akan dihidupkan lagi. Kota lama sekarang sudah menjadi cantik sekali. Meskipun roh belum selesai. Tapi satu persatu dengan kekuatan kolaborasi dengan pusat, dengan provinsi, maka satu persatu bisa kita selesaikan dengan baik. Dan insya Allah akan ada lagi kolam retensi cukup gede ya. Nanti di Pantura mudah-mudahan ini bisa mengendalikan dengan cepat. Termasuk beberapa kegiatan-kegiatan kreatif. Mereka yang suka teknologi, anak-anak muda yang suka e-sport, ternyata Kota Semarang sebagai ibu kota memberikan fasilitas itu. Dan tentu saja duet saat itu Pak Edi dan Mbak Ita mencoba merintis itu, dan hari ini banyak prestasi yang muncul. UMKM-nya jalan, seni budaya termasuk olahraganya kemudian mencuat, dan tentu saja PR-PR inilah yang kelak kemudian kita titip kepada Mbak Ita untuk diselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Ita selamat bekerja. Terima kasih Bu Mega sudah hadir, dan Bapak Ibu semuanya saya doakan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.